Pak Jokowi kemudian bermain sandiwara di sini, hanya tidak menunjukkan ijazahnya, orang sudah ngecap palsu. Pak Jokowi di sini dia bermain. Dia punya kepentingan yang lain di sini. Justru menguntungkan pihak Joko Widodo, misalnya begitu Pak Kun. Iya. Ini kan Jokowi Widodo jadi punya panggung, semakin punya panggung. Kalau dia tidak ada pertanyaan ini, barangkali dia sudah tenggelam dia. Image Gajah Mada sudah dirusak. Ketika saya membaca petisi UGM dulu, saya justru malah bertentangan dengan Jokowi. Tetapi saya tetap berpendapat bahwa saya sebagai orang UGM yang tahu bahwa Pak Jokowi itu lulusan UGM, maka kebenaran harus saya tegakkan. Meskipun sekarang dalam banyak hal saya masih tidak suka dengan kebijakan Pak Jokowi. Kalau sekarang persoalannya hanya asli kertas dan sebagainya, saya juga tidak tahu. Bisa jadi tadi tuduhan Beator tentang pramuka itu benar. Bisa jadi hilang, kemudian didandake, dibikin di pramuka. Teringat oleh saya bagaimana di salah satu tayangan media Pak Kun berbicara hingga berderai air mata. Apakah Jokowi mengindahkan atau tetap mengabaikan petuah yang disampaikan oleh sekian banyak begawan di UGM sana? Saya benci dengan Pak Jokowi, saya tidak suka dengan Pak Jokowi. Karena apa? Pak Jokowi itu tidak menghiraukan, tidak memperhatikan sama sekali. Dan bagi saya itu adalah membunuh kepakaran. Dan mulai saat itulah kemudian buzzer dimunculkan, akhirnya tidak pernah didengar suara-suara guru besar itu kepada Pak Jokowi dan kawan-kawan. Yang kami sampaikan adalah agar kembali kepada jalan yang lurus, Pak. Jangan banyak berbohong. Jadi kami dulu memprotes Bapak karena Bapak sebagai presiden. Presiden itu salah satu tugasnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi Bapak banyak berbohong di sana. Karena itulah maka saya berkeinginan agar jangan berbohong, jangan membohongi rakyat. Pak Kunchoro, kalau Profesor Sofyan Effendi pernah meragukan gelar kesarjanaannya seorang Jokowi, walaupun kemudian keraguan-keraguan itu dia koreksi sendiri. Kalau menurut Pak Kunchoro sendiri, sebetulnya Joko Widodo ini sarjananya apa? S1 atau sarjana muda atau justru tanpa gelar sarjana sama sekali? Saya punya banyak teman, ada teman kos, adik teman seangkatan saya itu menceritakan kepada saya pada satu acara bahwa Pak Jokowi itu betul-betul lulusan UGM. Kemudian juga dari penjelasan, kalau menurut saya penjelasan dari Bu Rektor, penjelasan dari Pak Dekan, itu sudah lebih dari cukup menjelaskan bahwa Pak Jokowi itu adalah lulusan UGM, dan itu pun juga ada beberapa pernyataan dari beberapa temannya yang lulusan UGM. Jadi kalau saya melihat bahwa ada beberapa bukti foto dan sebagainya. Kebetulan saya menjadi ketua Dewan Guru Besar, banyak bergaul dengan dosen-dosen dari kehutanan, dan saya bertanya kepada mereka, benar enggak? Dosen-dosen mengatakan benar, ya sudah, apalagi saya yang tidak saya sanksikan, begitu. Ya benar lulusan UGM, tapi pertanyaan saya tadi Pak, berarti Jokowi ini sarjana S1, sarjana muda, atau apa jadinya? Dia S1, lulus S1. S1? Iya. Dari Fakultas Kehutanan? Dari Fakultas Kehutanan. Dengan titel Dokter Andes atau insinyur? Insinyur. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Madilog. Saya sebetulnya ingin mengatakan bahwa begitu guru besar UGM hadir dalam perdebatan tentang asli atau palsunya ijazah Joko Widodo, maka pernyataan dari guru besar level begawan kita harapkan akan bisa mendatangkan pencerahan, sekaligus mendekatkan kita pada titik akhir polemik ini. Tapi apa boleh buat, pemunculan Profesor Sofyan Effendi, suka tidak suka, bisa kita kunci sebagai situasi yang menambah gaduh suasana. Tidak hanya di darat, tapi kemudian perdebatan di udara
juga tidak terbendung. Nah sekarang, Madilog sengaja mendatangkan satu orang guru besar UGM lagi untuk juga memberikan perspektif. Paling tidak terkait 3 hal. Pertama, terkait dengan ijazah Joko Widodo. Yang kedua, terkait dengan pernyataan yang sudah disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi. Serta yang ketiga, kita akan meminta pendapat narasumber tentang 3 orang lulusan UGM. Dr. Tifa, Mas Roy Suryo, dan Bang Rismon Sianipar. Narasumber kita kali ini adalah Profesor Dr. Andes Kuncoro, MBSc, PhD. Beliau juga merupakan Dewan Guru Besar Komisi 3 Bidang Etika Moral dan ke-UGM-an. Secara kebetulan Pak Kuncoro ini guru saya semasa S1 dulu. Pak Kuncoro, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir di ruang diskusi Madilog. Mas Reza, terima kasih atas kepercayaannya. Terima kasih bisa berbagi. Pak Kuncoro, karena tadi Bapak yakin bahwa Joko Widodo adalah pemegang ijazah asli S1 dari Fakultas Kehutanan UGM, tetapi keyakinan Bapak itu tidak didukung dengan penglihatan langsung ya. Artinya Bapak tidak pernah melihat langsung, tidak pernah diperlihatkan tentang fisik ijazah itu. Saya percaya Mas Reza juga lulusan UGM. Saya juga tidak pernah meminta Mas Reza menunjukkan ijazah kepada saya. Dan saya percaya pada Mas Reza, saya lihat dari orang-orang yang berkompeten di dalam hal ini yang meluluskan, yaitu Universitas Gadjah Mada, Fakultas Psikologi, tempat Mas Reza juga bekerja. Dari situ, apalagi ada teman-teman yang menyatakan, bagi saya cukup, tidak harus menunjukkan fisiknya. Dan berarti apa yang Pak Kun bisa katakan ketika ada 3 orang yang tanda petik mengharuskan pihak UGM untuk memperlihatkan ijazah Joko Widodo? Saya berbicara sesungguhnya tentang Mas Roy, Bang Risman, dan Dr. Tifa. Sekarang kenapa harus ijazah itu ditunjukkan? Sekali lagi pertanyaan, bahwa bukti itu tidak harus ditunjukkan fisik itu harus ada. Tetapi tanda-tanda yang lain itu sudah bisa cukup menjelaskan kepada kita tentang makna yang dimaksud. Tetapi kemudian yang terjadi adalah justru kadang-kadang dalam diri saya, karena saya juga tidak sepenuhnya mendukung Pak Jokowi. Ketika saya membaca petisi UGM dulu, saya justru malah bertentangan dengan Jokowi. Tetapi saya tetap berpendapat bahwa saya sebagai orang UGM yang tahu bahwa Pak Jokowi itu lulusan UGM, maka kebenaran harus saya tegakkan. Meskipun sekarang dalam banyak hal saya masih tidak suka dengan kebijakan Pak Jokowi. Jadi sekali lagi di mata saya, seorang profesor, seorang guru itu salah itu boleh, tapi jangan sampai saya berbohong. Nah, karena itulah maka kemudian sekali lagi saya bertanya, kenapa harus ditunjukkan? Dan apalagi kalau misalnya itu persoalan-persoalan seperti itu kan adalah hak saya untuk bisa menunjukkan atau tidak. Jangan saya dipaksa untuk menunjukkan itu kepada orang lain. Apakah justru ini tidak menjadi alat dari Pak Jokowi untuk bahwa dia untuk bisa tetap tampil di dunia maya ini, bahwa dia sekarang masih menjadi dilihat, didengar, tidak tenggelam oleh keadaan. Jadi saya kira kedua-duanya itu punya kepentingan dalam kasus ini. Kalau menurut Pak Kun, bagaimana cara yang paling tepat untuk menengahi polemik apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu? Bukankah kalau kebenaran harus ditegakkan, maka konsekuensinya kita harus bawa ke ranah hukum. Dan di ranah hukum kita bicara tentang pembuktian. Kalau kita bicara pembuktian, maka sudah fisik ijazah itu harus diperlihatkan untuk diuji. Sekarang pertanyaan saya adalah, kenapa harus ijazah itu asli atau palsu? Tetapi Pak Jokowi itu adalah benar-benar lulusan UGM. Kalau dia lulusan UGM, maka dia berhak akan ijazah. Ini dulu harus kita pegang. Gitu loh. Kemudian ketika jasa itu tidak ditunjukkan atau ijazah itu kemudian dicap atau palsu, sekarang kenapa ketiga orang itu berani mengatakan dia jasa palsu, padahal mereka belum pernah melihat? Kemudian yang kedua adalah mereka hanya melihat, memeriksa, katanya peneliti, tapi yang diteliti itu loh fotokopian. Sekarang pertanyaan saya adalah, kualitas seperti apa penelitian seperti itu, karena sumber datanya tidak jelas, sumber datanya tidak valid. Alhasil, ketika Pak Kuncoro pun meragukan katakanlah hasil penelitian dari Mas Roy
Bang Rismon dan Dr. Tifa, maka semakin kuat pemikiran saya bahwa memang barang itu harus diperlihatkan ke kedua belah pihak untuk diuji sampai pada akhirnya kita tidak lagi bicara spekulasi, tidak lagi mempertanyakan tentang kualitas riset, tapi sungguh-sungguh mengacu pada keberadaan ijazah itu, kalau memang itu ada. Kalau itu memang ada, ya kan Pak Jokowi sudah menjanjikan nanti di sidang, di pengadilan. Dan itu adalah hak Pak Jokowi untuk menunjukkan itu. Kenapa kita harus memaksa? Bukankah seseorang punya hak untuk menunjukkan atau tidak? Gitu. Justru disinilah tadi saya katakan, Pak Jokowi di sini dia bermain. Dia punya kepentingan yang lain di sini. Nah sekarang mau tidak kita dipermainkan oleh kedua belah pihak seperti ini? Karena Jadi dengan kata lain kegaduhan ini justru itu menguntungkan pihak Joko Widodo, misalnya begitu Pak Kun? Iya. Ini kan Jokowi Widodo jadi punya panggung, semakin punya panggung. Kalau dia tidak ada pertanyaan ini, barangkali dia tidak sudah tenggelam dia. Sebelum saya lanjut tentang ijazah Jokowi ini, karena tadi Pak Kun sudah bicara atau menyinggung tentang petisi Bulak Sumur ya, petisi UGM. Dan teringat oleh saya bagaimana di salah satu tayangan media Pak Kun berbicara hingga berderai air mata. Saya ingin pandangan dari Pak Kun. Setelah pernyataan itu disampaikan secara terbuka, setelah Pak Kun berderai air mata, apakah Jokowi mengindahkan atau tetap mengabaikan petuah yang disampaikan oleh sekian banyak begawan di UGM sana? Itulah yang tadi saya katakan. Saya benci dengan Pak Jokowi, saya tidak suka dengan Pak Jokowi. Karena apa? Pak Jokowi itu tidak menghiraukan, tidak memperhatikan sama sekali. Dan bagi saya itu adalah membunuh kepakaran. Dan mulai saat itulah kemudian buzzer dimunculkan, akhirnya tidak pernah didengar suara-suara guru besar itu. Yang sekarang muncul adalah justru adu argumentasi. Dan disinilah tadi saya katakan, buzzer-buzzer dipelihara, ada sebab itulah semakin menorkestrasi bahwa yang namanya berita Pak Jokowi itu menjadi semakin melambung. Pak Kun, di Dewan Guru Besar UGM sendiri pernah tidak ada perbincangan atau rapat tentang ijazah Jokowi ini? Kami tidak pernah, karena tahun 2024 saya sudah tidak menjadi ketua Dewan Guru Besar, tetapi saya juga pernah membicarakan dengan beberapa teman, dan beberapa teman dalam pertemuan-pertemuan itu mengatakan bahwa ijazahnya sah, asli, ada. Tidak ada terbelahnya pendapat. Tidak ada, kalau di Dewan Guru Besar tidak ada. Itu artinya Profesor Sofyan Effendi merupakan minoritas dong? Kalau begitu, Pak Sofyan Effendi tidak masuk di situ. Di organisasi Dewan Guru Besar itu adalah suatu lembaga, isinya perwakilan-perwakilan guru besar, dan Pak Sofyan sudah pensiun untuk ketika saya menjabat sebagai itu. Nah, tetapi sekarang yang melihat, kalau saya bilang dengan Pak Sofyan Effendi itu dapat data dari mana? Gitu loh. Saya melihat bahwa Pak Sofyan Effendi itu adalah seorang deterministik. Ya, beliau itu adalah sudah pendamping yang kuat. Dulu beliau itu punya pendamping yang sangat kuat, yaitu Profesor Warsito Utomo, ada almarhum, dan juga almarhum Profesor Agus Dwianto. Tetapi ketika kemudian beliau sekarang sudah tidak punya pendamping karena sudah meninggal, seakan-akan semuanya lepas. Semuanya lepas itu maksudnya bagaimana Pak Kun? Ya, tidak ada yang mengandalkan, tidak ada mengontrol, membantu Pak tempat diskusi dengan beliau. Yang terakhir, apa yang ingin Pak Kun katakan ketika Profesor Sofyan Effendi sempat mengatakan bahwa ya beliau meragukan lah kesarjanaannya seorang Jokowi? Nah, sekarang datanya dari mana beliau? Beliau selesai rektor, apakah dia melihat-lihat data tentang Jokowi pada waktu beliau menjadi rektor? Pada waktu itu Jokowi belum siapa-siapa, dia belum tahu. Dan saya nggak yakin Pak Sofyan Effendi itu melihat. Tapi maaf nih Pak Kun, kita bicara tentang Sofyan Effendi sebagai seorang guru besar loh. Lah iya, tetapi dari mana datanya beliau? Kita berasumsi beliau impulsif dalam mengeluarkan pernyataan. Makanya saya bertanya, dari mana beliau mendapatkan datanya? Itu dia juga belum mengatakan dari itu. Saya menduga bahwa beliau itu mendengar kabar dari sumber-sumber seperti teori psikologi. Dia mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi yang pertama yang salah, yang kemudian menjadi pendapatnya dan nilainya yang ada pada dirinya. Yang kalau dari sumber yang saya lihat ini ada kaitannya dengan Gus Nur, kasusnya Gus Nur yang ada di sana. Maka sekarang siapa pembisiknya yang ada di situ?
Dan saya justru ini teman-teman dari UGM itu banyak yang menyayangkan, Mas. Ini saya berkata jujur bahwa ketika Pak Sofyan Effendi menarik pernyataannya, itu banyak teman kami itu mengatakan alhamdulillah. Tapi ketika kemudian dia mengatakan seperti itu, banyak orang lalu kasihan Pak Sofyan Effendi, dia neng-neng, kasihan Pak Sofyan begitu kan. Satu kelompok mengatakan bahwa kami itu membela kebenaran Pak Sofyan Effendi. Dari kelompok yang lain juga Pak Sofyan itu harus kita bela, gitu loh. Mereka kasihan dengan Pak Sofyan. Pak Kun ingin mengatakan bahwa Profesor Sofyan Effendi sudah menerima informasi yang salah dari orang-orang yang tidak terpercaya. Betul. Bukankah hal yang sama juga saya bisa katakan kepada pendapat Pak Kun sendiri? Pak Kun tidak pernah lihat ijazah fisik Jokowi, Loh, mengandalkan kata orang. Kenapa saya lihat fisiknya, Mas? Dari saya lihat ada teman-temannya, saya tanya. Teman-teman dosennya saya tanya pada mereka. Gitu loh. Sehingga saya tidak harus membutuhkan itu pun bisa. Itu yang jadi, kenapa harus melihat fisik, itu sekarang jadi pertanyaan saya. Tidakkah ada kepentingan dari para guru besar UGM untuk secara internal merapatkan persoalan ini, sehingga betul-betul akhirnya pernyataan dari pihak rektorat UGM tidak dipandang sebagai ini tidak representasi UGM secara keseluruhan? Begini, secara saya bertanya kepada Ketua Dewan Guru Besar UGM, Pak dan juga sekretarisnya Pak Kumornoto dan Pak Baikuni, apakah Anda sudah memberikan masukan pada rektor, Anda sudah nggak seperti ini? Dan kami juga sudah membuat semacam mengingatkan agar UGM yang selama ini sekarang dibuat terpuruk, bagaimana kita bangga dengan warga UGM. Dan memang sekarang kita bisa melihat bahwa UGM dengan dalam kabinet yang sekarang ini, jumlah menteri, jumlah pejabatnya, itu berkurang drastis, turun drastis dibandingkan yang lalu. Apakah ini efek Jokowi atau efek siapa yang lain, saya tidak tahu. Tetapi sekali lagi, saya sudah mengusulkan pada meminta dan Pak Ketua DGB Pak Baikuni mengatakan sudah menyampaikan ini kepada rektor, mereka sudah memberikan masukan. Dan ketika ini hari ini saya diajak Mas Reza ini, saya juga sudah berdiskusi dengan Wakil Rektor Pak Ari Sujito. Saya mau diajak ngomong-ngomong dengan Mas Reza besok pagi, gitu. Sehingga saya yang belajar di sini ini ngomong di sini tidak saya ngomong bohong, tapi juga punya data. Saya menghubungi 2 orang, Mas Fatur juga saya hubungi karena Mas Fatur itu termasuk lingkungan dekatnya Pak Sofyan Effendi, gitu. Sehingga saya tidak hanya ngobrol, bukan sekedar ngobrol, tapi ada data yang kuat. Itu, Mas. Kalaulah kita lakukan survei terhadap seluruh dosen Universitas Gadjah Mada, Pak Kun yakin mayoritas meyakini bahwa ijazah Jokowi adalah asli? Itu bukan masalah asli atau tidak asli, tapi percaya atau tidak. Karena sekarang image Gadjah Mada sudah dirusak. Kalau asli itu adalah yang menyatakan itu adalah universitas punya catatan, fakultas punya catatan akademis tentang kegiatan Jokowi, itu asli. Tetapi marwah UGM sudah dirusak. Yang rusak siapa? 3 orang itu kan kemudian merusak nama baik UGM. Mereka merusak UGM loh Pak Kun. Karena kalau Mas lo bisa saja. Kalau Mas Reza paham melihat di tayangan, sekarang banyak bermunculan statement saya ketika saya kemudian diwawancara televisi dan sebagainya, itu dimunculkan dalam kegiatan-kegiatan semacam ini, gitu, yang kemudian intinya adalah sekali lagi bahwa seakan-akan saya mau marahi Jokowi, bahwa Jokowi itu seperti ini. Tadi saya katakan, saya memang tidak suka, saya bertentangan dengan Jokowi. Tapi ketika berbicara masalah kebenaran ijazah Jokowi lulusan UGM, dan dia berhak menyandang ijazah UGM, maka itu harus saya yakini karena itu kebenaran, maka saya nyatakan benar. Tapi di lain ini, nanti dulu. Pak Kun, saya menghormati Bapak sebagai sosok yang amat sangat kritis terhadap Joko Widodo. Dan itu terus terang membanggakan. Tapi ketika 3 orang murid Bapak, yaitu Bang Rismon, Mas Roy, dan Dr. Tifa juga menunjukkan sikap kritis mereka terhadap Joko Widodo, kenapa justru Bapak menilai mereka sebagai perusak nama baik UGM? Karena sekarang bukan dari mereka itu. Dampak dari itu adalah semuanya menjelekkan UGM. Banyak orang mengatakan jangan
Mereka menjelek-jelekan rektor, menjelek-jelekan UGM. Dari situlah kemudian sekarang menjadi apa? Saya menghargai Mas Roy Suryo, itu sebetulnya sama-sama aktivis saya dengan narkoba. Kita sama-sama penerima bintang jasa dari BNN. Tetapi sekali lagi, eh, harusnya ada batasnya. Dan sekali lagi, kalau mereka mengatakan namanya peneliti, peneliti itu ada kode etiknya, Mas. Peneliti itu tidak menjelek-jelekkan sumber datanya. Peneliti itu kalau lapor seperti itu cukup diselesaikan di Bareskrim, di kantor polisi, tidak harus kemudian mencari massa. Sementara kalau kita bisa melihat, Mas Roy Suryo itu perannya sebagai apa sih dia? Karena dia sebagai seorang politisi, tetapi dia juga podcaster, yang dia setiap hari dia memposting apa yang dikatakan. Apakah itu tidak membentuk opini? Apakah salah kalau kemudian mereka menggunakan ruang-ruang untuk berkomunikasi dengan publik lewat media sosial? Sekarang apa sebenarnya dia posisinya sebagai apa dia? Mas sebagai seorang politisi atau podcaster? Dan dia seharusnya harus menyala apa seperti itu bahwa dia merasa dia yang paling benar dengan seperti itu. Saya balik saja. Kenapa kemudian dulu sekian banyak guru besar dipimpin oleh Pak Kun tidak berkirim surat langsung kepada Joko Widodo? Kenapa harus menyampaikan petisi terbuka? Kami di situ itu kita pertemuan karena tidak punya forum dengan Pak Jokowi. Forumnya yaitu kita melakukan petisi, dan petisi itu bukan hanya saya yang membuat. Saya dan beberapa teman berdiskusi rapat dan sebagainya, dibuat pernyataan ini biar didengar semuanya. Akhirnya seperti itu. Tetapi apa? Hanya beliau itu, dan itu cukup. Tidak setiap hari menjelek-jelekan, tidak setiap hari mengatur membentuk image dan sebagainya. Sebetulnya sama-sama. Ini postresnya adalah dua kelompok yang masing-masing itu membuat image atau image untuk mereka masing-masing, image-nya begitu loh. Kalau bagi seorang Joko Widodo, saya membayangkan beliau boleh jadi mendapatkan manfaat dari kegaduhan ini, yaitu mempertahankan momentum popularitas beliau, termasuk mungkin keluarga beliau. Tapi bagi seorang Rismond, Roy, dan Tifa, apa manfaatnya? Saya tidak tahu, barangkali ada di antara mereka itu ada pesan-pesan, karena sekali lagi, manusia itu bisa dirinya, siapa di belakang-belakang mereka, akhirnya kan kemudian pesannya apa yang ada di sini, itu kan bisa jadi banyak hidden tujuan yang kita mungkin tidak tahu. Nyatanya sama-sama, tapi sekarang yang sekarang bisa dilihat, hari ini sudah mulai ada podcast, yang siapa di belakang dari 3 orang sudah mulai muncul. Alhasil, saya menduga-duga seandainya nanti Roy, Rismond, dan Dr. Tifa dibawa ke ruang persidangan, lalu katakanlah mereka divonis bersalah, Pak Kun tampaknya juga akan bersyukur dan bertepuk tangan dengan itu. Oh tidak, saya tidak pernah seperti itu, Mas. Jadi buat saya bagaimana persoalan ini selesai dengan manis, gitu, win-win solution. Gitu. Kalau ada kesempatan bahwa mereka untuk bicara selesai kemudian ada persalahan, silahkan, akan lebih baik. Tapi kalau misalnya ini masih diperpanjang dan sekali lagi nama baik Gajah Mada tetap dirusak, ya saya tetap di belakang Gajah Mada. Bakti kami mahasiswa Gajah Mada, gitu loh. Saya membangun nama baik Gajah Mada juga meskipun hanya secuil, tetapi kemudian kalau dirusak bahwa sampai dengan banyak orang mengatakan jangan kuliahkan anakmu di Gajah Mada. Gajah Mada brengsek, Gajah Mada begini. Saya tidak bisa berbuat banyak yang seperti itu. Pak Kun, saya belum lama ini sempat berbincang dengan senior analis dari Drone Emprit. Drone Emprit adalah sebuah lembaga yang melakukan monitoring terhadap sekian banyak isu dan percakapan, baik itu di media mainstream maupun di media sosial. Simpulan lembaga Drone Emprit adalah mayoritas mereka sepakat dengan Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Tifa bahwa ijazah itu palsu. Artinya, netizen kebanyakan justru melihat apa-apa yang diperjuangkan oleh Roy ini sebagai hal yang konstruktif. Bukan hal yang destruktif, bukan hal yang mempermalukan UGM, bukan hal yang merusak, sebagaimana kosakata yang Pak Kun gunakan tadi. Ini post-truth, Mas. Saya justru dari sini saya belajar tentang the meaning of post-truth. Tadi saya tanya, yang berhak menyatakan bahwa Jokowi itu lulus UGM itu siapa?
Kalau mereka lulusan UGM, dia berhak akan ijazah. Siapa yang berhak mengeluarkan ijazah? Yang Mas Reza lulusan psikologi UGM, maka saya akan bertanya, yang pegang ijazah Mas Reza siapa? Ya Mas Reza. Universitas dan fakultas itu hanyalah catatan administrasi dan catatan akademis. Begitu. Orang lain diumbus setiap hari palsu. Karena memang Pak Jokowi kemudian bermain sandiwara di sini, hanya tidak menunjukkan ijazahnya, orang sudah ngecap palsu. Padahal sekali lagi, ketiga orang itu yang mereka lihat ijazahnya bukan ijazah asli. Mereka juga belum pernah melihat ijazahnya Jokowi, tapi berani mengatakan ijazahnya palsu. Ada yang berani bersaksi mengatakan bahwa kalau mereka ijazah itu, itu dicetak di pasar pramuka. Itu bohong. Bagaimana Pak Kun bisa mengatakan itu bohong? Pak Kun siapa pernah sekarang berkomunikasi dengan Betor itu siapa? Banyak penjelasan sudah menjelaskan. Gitu. Betor juga katanya. Masalah hukum itu bukan katanya, tapi bukti. Kalau selama ini katanya, orang bermain-main dengan isu di sini. Itulah tadi yang saya tidak suka. Mereka merusak nama baik Gajah Mada karena mereka membantung image, membuat dirinya paling benar, UGM paling salah. Geruduk sana, geruduk sini. Anda melihat Relagama kemarin yang hadir berapa orang? Tidak lebih dari 30 orang, Mas. 30 orang, tapi dengan media massa yang demikian banyaknya. Pengaruhnya, gaungnya sudah banyak, Mas. Orang UGM sendiri tidak ada yang hadir, Mas. Relagama kemarin yang hadir, Mas. Saya melihat sampai ketika dulu menyampaikan petisi, sempat mendapatkan intimidasi, ancaman, teror, atau sejenisnya tidak? Ada banyak, tapi saya katakan pada mereka saya belajar dari itu. Siapa yang meneror saya, dari golongan mana, pesannya apa. Saya justru hanya belajar, Mas. Pak Kun tahu mereka? Kenapa, Mas? Pak Kun tahu mereka itu yang mengirimkan intimidasi dan sejenisnya itu tahu? Ya ada dari mereka itu ada 3 kelompok. Gitu. Boleh diceritakan Pak Kun? Dasar kelompok yang memang terdidik di belakang organisasi itu, ada yang lone wolf, gitu. Itu paling mungkin banyak orang, termasuk para cerdik-cendikia di UGM, akhirnya belajar juga dari pengalaman Pak Kun. Kalau kemudian kami muncul mengkritisi masalah ijazah Jokowi, jangan-jangan kita juga akan bisa dipersekusi di ruang maya sebagaimana yang Pak Kun alami. Saya kira tidak, karena banyak di antara mereka saya juga punya kelompok dengan mereka, saya ngobrol-ngobrol dengan mereka. Seperti ini orang sudah mengatakan bahwa ada golongan ketika Pak Sofyan Effendi kemudian menarik pernyataannya, itu orang mengatakan itu dipersekusi dari Ari Sujito mengatakan tidak ada. Kami dari universitas sama sekali tidak ada membuat ini dan itu. Barangkali yang terjadi adalah bahwa anak-anaknya mengingatkan bahwa Pak Sofyan usianya sudah 80 tahun dan dari kelompok Jokowi mereka itu mengancam mau melaporkan ke Bareskrim dan ini akan membuat repot beliau karena usianya sudah tua, maka mereka ditarik. Tetapi sekarang mengingatkan seperti itu, apakah itu juga persekusi? Itu sekarang pertanyaannya. Profesor Sofyan Effendi termasuk sebagai salah satu guru besar yang tergabung mengeluarkan petisi tempo hari kan, Pak Kun? Iya, makanya kadang-kadang saya aneh ketika seperti itu. Jadi Pak Sofyan itu dulu ketika petisi juga dia ikut, ketika juga ikut semuanya Pak Sofyan itu. Loh, bukannya berarti linear, Pak? Dulu kritis, sekarang juga kritis. Iya, sama. Sampai kemudian beliau menarik kembali pernyataannya. Ya, sama. Tetapi sekali lagi, datanya itu yang kalau saya sayangkan dari Pak Sofyan itu, dari mana beliau mendapatkan data itu. Dan dia tidak ada kontrol. Dan dia memiliki kelompok yang di UGM itu sendiri, dia sangat terbatas. Profesor Sofyan Effendi sekarang sudah menarik pernyataannya. Anggaplah beliau sekarang teryakinkan bahwa ijazah Jokowi itu ada, asli, dan S1. Dalam rabaan Pak Kun, apa kira-kira yang kemudian membuat Profesor Sofyan Effendi mencabut pernyataan sebelumnya? Kalau saya mengatakan tadi, itu pesan dari anak-anaknya, seperti saya katakan. Pak Sofyan barangkali masih percaya dengan keyakinannya beliau. Tetapi dampak dari apa yang beliau lakukan untuk pribadi
Pak Sofyan, itu kan memberatkan Pak Sofyan, seperti saya katakan. Bapak Sofyan akan dieneng-eneng, dengan eneng itu apa? Akan dibawa ke Jakarta, ke Bareskrim untuk memberikan kesaksian, untuk memberikan ini itu, gitu. Itu saya kira juga akan membuat jengah Pak Sofyan. Dan diingatkan oleh anaknya, maka bisa jadi kemudian mereka menarik. Tapi saya yakin orang sekokoh Pak Sofyan masih pada keyakinannya seperti itu. Kita pindah sebentar Pak Kun, tentang mahasiswa sekarang. Kalau tadi Pak Kun mantap menyatakan bahwa para dosen di UGM solid, yakin ijazah Jokowi adalah asli. Kalau kemudian kita masuk ke relung hati para mahasiswa UGM, kira-kira akan sama atau berbeda? Saya tidak berani menduga ya Mas ya, karena jujur saya itu sekarang ini ketika melihat mahasiswa itu sangat kasihan. Kasihan kenapa? Kak, mahasiswa itu hanya menjadi alat politik karena sekarang ini banyak pejabat-pejabat yang memberikan pernyataan yang salah, tidak mendasar, dan bahkan menurut saya tidak melakukan persiapan apa-apa. Contoh, satu, dikatakan bahwa anak muda itu adalah sumber dari puncak dari apa ya Mas, yang produktif lebih besar dibandingkan yang unproduktif itu. Pada waktu itu sekarang kita bisa melihat bonus demografi, gitu, dikatakan sebagai bonus demografi. Tapi sekarang pertanyaan saya adalah, apakah tahu banyak ternyata pejabat-pejabat kita tidak tahu tentang bonus demografi, gitu? Apa itu? Banyak dari mereka itu yang mengatakan bahwa bonus demografi tahun 2045, bonus demografi tahun 2021 sudah bonus demografi, tahun 2030 itu puncaknya. Tetapi sekarang jadi pertanyaan, persoalan saya adalah bonus demografi mahasiswa kita diberi apa? Kalau tidak ada, ya beban demografi. Yang kedua adalah pada tahun Indonesia Emas. Indonesia Emas itu tahun 2045. Seharusnya sekarang kondisi anak muda sekarang seperti ini, tahun 2045 itu yang diperlukan seperti apa, maka anak muda kita didik seperti ini menuju ke sana. Anak muda tidak mendapatkan apa-apa. Pak Kun, kalau rekaman perbincangan ini kita mundur beberapa detik ke belakang ya, Pak Kun menggunakan kosakata kasihan terhadap mahasiswa karena mereka menjadi alat politik. Ya. Tidakkah ini terdengar sebagai kalimat yang menyepelekan moralitas dan intelektualitas mereka, Pak Kun? Karena sekarang persepsinya terhadap anak muda itu salah. Jadi mereka dianggap kasus-kasus Mas Reza saya kira paham, kasus-kasus yang masuk di dalam forensik. Banyak anak-anak muda sekarang ini yang kemudian sangat sadis, di mana-mana berantem, di mana-mana Kalau kita melihat masa perkelahian antar kampung, perkelahian antar muda setiap hari ada, masa polisi kita tidak mampu menangani itu? Saya menjadi teringat apa yang saya pernah diskusikan dengan Pak Indro Priyono, bahwa ke depan itu akan ada dua jenis massa, yaitu yang pertama adalah virtual mass, dan yang kedua adalah actual mass. Dan yang kedua adalah yang dikatakan itu kalau dalam buku forensik, ke depan itu akan ada yang namanya rekayasa komunitas, bahwa masyarakat itu bisa human engineering, itu bahwa direkayasa persoalan human teror yang dapat dibuat gitu, dan itu pelakunya, korbannya adalah anak muda. Dan saya tidak anak muda loh Pak Kun, itu diperbuat seperti apa. Contoh sekarang kita bisa melihatlah di lingkungan kita, anak muda kita diberi apa. Gibran Rakabuming Raka yang sekarang jadi wakil presiden kita, suka tidak suka juga anak muda loh Pak Kun. Iya, tetapi dia itu siapa? Gitu. Siapa menurut Pak Kun? Korban. Gitu. Dari kalau menurut saya bisa korban Pak Jokowi itu bisa dilakukan. Bagaimana maksudnya Pak? Gibran adalah korban dari ayahnya sendiri. Iya, ya karena dia yang punya keinginan. Kalau dalam psikologi kita sering mendengar anak kecil dalam bungkus besar.
Jadi dalam hal ini adalah Gibran itu adalah perwujudan dari keinginan Pak Jokowi dan keluarganya bisa jadi. Dan Bu Pengasuhan Jokowi, yang keliru gitu? Hah? Pengasuhan yang keliru? Bukan pengasuhan yang keliru, karena keinginan, cita-cita yang pengen dilanjutkan. Kalau dari isu yang kita dengarkan bahwa Pak Jokowi pengen 3 periode, tapi tidak bisa. Maka yang dilakukanlah pada Jokowi, pada anaknya. Maka sekarang saya pernah menjadi, ketika saya masih dulu sangat aktif dengan mahasiswa, saya sering menyampaikan, apa, kejarlah cita-citamu. Jangan sampai kamu putus sekolah. Putus cinta kamu dapat cari ganti, tapi putus sekolah anakmu yang jadi korban. Sama dengan hal ini. Pak Jokowi pengen 3 periode, putus itu apa, anaknya sekarang jadi korban. Saya terus terang jadi tergoda ini, ingin tahu posisi atau sikap dukungan Pak Kun terhadap pemerintah sekarang. Karena ada Gibran di situ, saya bayangkan Pak Kun mengambil posisi sebagai oposisi ya. Dalam hal tertentu saya bisa oposisi, dalam tertentu saya bisa mendukung. Tapi lebih banyak pada oposisinya. Oposisi Karena terhadap pemerintahan Prabowo Subianto berarti. banyak yang sekarang yang menarik kalau dalam masalah apa, Pak Prabowo ini adalah sekarang banyak kebijakan-kebijakan yang tidak jelas. Maka saya sering mungkin pada Mas Reza ataupun juga pada Mbak Pita, saya minta untuk membuat definisi operasional dulu. Dulu Pak Jokowi, Pak Prabowo menjelaskan tentang efisiensi, gitu. Definisikan dulu efisiensi itu apa, gitu. Efisiensi di sini ada pemotongan-pemotongan seperti ini, tetapi sekarang DPR memutuskan undang TNI di sebuah hotel yang mewah. Kita harus efisiensi. Kemarin kita mengirim tentara, mengirim apa untuk mewah-mewahnya hari ulang tahun Paris, Prancis. Kita kembali ke masalah ijazah Pak Kun. Ya. Pak Kun menyebut 3 serangkai Roy, Rismond, dan Tiva sebagai perusak marwah UGM. Memunculkan kegaduhan yang tidak perlu. Menuntut sesuatu yang tidak perlu dipenuhi juga, yaitu memperlihatkan ijazah. Pada sisi lain, Pak Kun berpandangan bahwa mahasiswa hari ini, paling tidak mahasiswa UGM, adalah alat-alat politik. Kalau sekiranya besok pagi, di bundaran UGM, atau di gedung pusat, ada demonstrasi mahasiswa, yang juga meminta agar ijazah Jokowi diperlihatkan, Pak Kun akan menilai apa terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi itu? Ini Mas, saya tidak mengatakan mahasiswa sekarang beralat, tetapi mahasiswa dampak dari respon dan sebagainya itu mahasiswa kita itu terbelah. Saya punya kelompok yang masih wajar kan Pak? Ya masih wajar. Tetapi sekarang apakah kita adu anak-anak kita? Karena saya punya kelompok diskusi yang memikirkan kemajuan negeri, persoalan negeri, orang-orang kritis yang setiap hari Rabu kita melakukan satu diskusi rebon, gitu. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang aktif, banyak mereka yang bersuara ini dan itu dan sebagainya, cerdas, sangat bagus, begitu. Seperti dulu misalnya Gibran pernah menjelaskan, Gibran bukan wakil presiden, Gibran dari UGM, bahwa Pak Jokowi itu adalah alumnus yang paling jelek gitu. Itu sebetulnya kan itu juga pikiran yang saya sangat baik dengan mereka. Tetapi sekali lagi sama seperti banyak yang seperti saya. Ketika bicara dengan Pak Jokowi dalam kebijakan yang lain, mereka itu sangat benci. Tetapi ketika masalah ijazah, karena banyak juga dari mereka teman-teman dari kehutanan dan tahu ceritanya, banyak dari mereka yang jelas mereka tahu bahwa Pak Jokowi itu memang betul-betul lulusan UGM, gitu loh. Sehingga mereka cuma dibelah-belah dengan cara ini itu ya. Itu yang saya tidak suka. Makanya tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya ketiga orang itu wise dan mereka tuh peneliti yang benar, peneliti itu tidak harus menjelek-menjelekkan. Mereka justru melindungi respondennya, melindungi. Sekarang betapa kasihannya Pak Kasmujo di Kiwotengen padahal sudah sepuh dan sebagainya, begitu loh. Kalau misalnya seperti itu dilaporkan dengan forum yang benar, itu peneliti, gitu. Mengatakan peneliti, tetapi sendiri dia tidak memahami etika, cara memilih subjeknya salah, dan sebagainya. Apakah itu hanya self-declaration? Bahwa saya peneliti itu saya, karena saya mengemukakan, gitu loh. Tapi atas dalam kacamata Pak Kun, apa yang sepatutnya sekarang dilakukan oleh Rismond, Roy, dan Dr. Tiva? Oke, kalau saya buat data yang kuat.
Karena sekarang persoalannya adalah tinggal di reskrim, di Mabes, lah siapkan bagaimana bisa memberikan suatu pembelaan, menunjukkan bukti-bukti yang benar. Dan dikurangi itu, membuat gaduh di masyarakat. Karena sekali lagi, mencari-cari yang tidak jelas. Sekarang justru dalam kondisi yang seperti ini, Soewan Sultan, Hamengkubuwono, Sultan ini, aduh, itu saya kemudian melihat-lihat dunia ini panggung sandiwara gitu loh, Mas. Seandainya Roy Rismond dan Dr. Tifa di ruang sidang nanti meminta agar ijazah Jokowi diperlihatkan, lalu diberikan kesempatan kepada mereka bertiga untuk melakukan uji saintifik terhadap ijazah itu, Pak Kunchoro, Sekarang katanya tujuan uji saintifik itu untuk apa? yang mengecek asli atau tidaknya ijazah Apakah itu. asli itu apa? Sekarang saya bertanya. Bahwa ijazah Yang itu penting itu sungguh-sungguh ditolakkan apakah UGM. dia itu lulusan UGM dan berhak atas ijazah, Ya. atau apa? Kalau sekarang persoalannya hanya asli kertas dan sebagainya, saya juga tidak tahu. Bisa jadi tadi tuduhan Beator tentang pramuka itu benar, bisa jadi hilang, kemudian didandake, dibikin di pramuka, gitu. Tetapi yang penting adalah kalau menurut saya, Jokowi itu berhak enggak menyandang sebagai sarjana lulusan UGM. Yang penting lebih dari itu, karena apa hubungannya? Syarat untuk menjadi presiden, syarat untuk menjadi apa? Tapi kalau fisiknya, itu nanti dulu. Itu hal yang mudah. Nah sekarang terhadap UGM ini, yang kadung anggaplah carut marut, wibawanya, martabatnya, nama baiknya, kehormatannya terempas, jatuh habis-habisan. Apa yang bisa kita ikhtiarkan untuk memulihkan harkat martabat UGM? Saya sendiri juga prihatin, Mas. Sungguh saya prihatin. Saya sebagai seorang pensiunan hanya mengusulkan kepada bekas institusi saya yang pada saya pimpin, yaitu Dewan Guru Besar, untuk melakukan satu kegiatan-kegiatan tertentu. Tetapi juga kita harus mulai bangun dari apa? Kita bangun dari yang sudah ada, kita bangga menjadi warga UGM. Gitu. Karena sekali lagi, UGM itu tidak untuk ini itu ya, pokoknya silahkanlah orang menjelek-jelekan. Tapi sekarang buktinya banyak orang yang asal ngomong ya, karena tadi ini kejadian ini terjadi karena di tengah informasi yang sangat terbuka, siapa saja boleh ngomong, terjadi anonimitas yang ngomong tidak bisa terkenali identitasnya atau bahkan bisa menipu. Akibatnya apa yang terjadi? Orang bisa ngomong, asal ngomong. Lah sekarang tinggal follower-followernya ada di orkestrasi tadi. Lah kalau kita ngerti tentang teori komunikasi itu, ya kepada ketiga orang itu dan juga teman-teman UGM, sekarang bagaimana mengendalikan agar jangan sampai suara ini kemudian berkembang menjadi liar. Kalau kita mengendaki adanya forum, ketemu, diskusi yang mapan, monggo. Tetapi jangan dibiarkan di luar. Justru di luar dirusak. Tapi mari di UGM. Dan sayangnya, sekali lagi saya menyayangkan dalam hal ini apa, Kagama nyaris tidak pernah bicara. Nah, perlukah Kagama atau siapapun itu dari UGM menggugat Roy Rismond dan Tifa karena meminjam perkataan Pak Kun, mereka sudah merusak nama baik UGM? Itu adalah pandangan subjektif saya. Karena itu apa, barangkali teman-teman kalau misalnya Kagama seperti itu, ya bikin komisi etika dulu dari mereka. Apakah benar apa tidak yang saya katakan ini? Kalau benar, ya monggo di sidang ada satu prosesnya, gitu. Inilah yang negara hukum bisa beratur dengan aturan yang benar sehingga tidak asal-asalan ngomongan seseorang, kata seorang kemudian menjadi pendapat yang benar. Tidak selalu Pak itu. Kun, ini kan saling lapor sekarang. Ya. Joko Widodo sudah melaporkan Roy Rismond, Tifa dan lain-lain ke kepolisian. Rismond pun datang ke Polda DIY melaporkan Jokowi. Proses penegakan hukum ini saya bayangkan akan berkepanjangan dan makan banyak anggaran. Sebagai seorang begawan, apa yang Pak Kun bisa kemukakan untuk menyelesaikan ini semua? Benarkah ruang Mahkamah Hukum Pidana adalah ruang yang tepat untuk menyelesaikannya? Kalau saya, ini persoalan beda. Pak Rismond melaporkan di DIY itu karena Pak Jokowi membuat palsu
membuat penjelasan tentang pembimbingnya Pak Kasmujo. Ya, penipuan. Sementara kalau yang di Jakarta itu berbeda, pencemaran nama baik dan sebagainya. Pasal-pasal yang dikenakan berbeda, jenis hukumannya pun juga akan berbeda. Ya, nah sekarang kemudian yang kita lihat, sama-sama sekarang kita ingat bahwa saya loh ya, jangan dianggap ini permakluman saya pada Pak Jokowi. Tetapi Oke. kita sebagai saya yang belajar dengan psikologi, maka saya harus memahami ini apa? Pak Jokowi itu sudah lama dia menjabat dengan urusan yang demikian banyaknya. Sehingga apakah itu slip of tongue ataukah bahwa yang sebetulnya nyentel di memorinya itu adalah Pak Kasmujo. Sehingga dia mengatakan bahwa Pak Kasmujo adalah pembimbingnya. Padahal secara arbitrasi bukan itu, gitu. Atau pernah ada satu acara di TV ketika Pak Jokowi datang ke kehutanan, Pak Jokowi mengundang, ini pembimbing saya dulu Pak Kasmujo. Pak Kasmujo datang pada waktu di TV ada, begitu. Tetapi kemudian ketika didatangi respon, ternyata Pak Kasmujo mengatakan bahwa saya bukan pembimbingnya Pak Jokowi. Nah, sekarang persoalannya pembimbing ini pembimbing apa? Pembimbing skripsi, pembimbing akademik, atau pembimbing yang lain. Karena Pak Jokowi pikirannya demikian banyaknya, maka kemudian yang diingat itu, maka itulah yang keluar. Makanya seharusnya sebagai seorang sama-sama dengan Mas Reza kita belajar forensik, kita akan bisa tahu kenapa ide seperti ini seperti ini. Nah, sementara kalau yang memang sudah ada di sana, ini memang sudah sejak 4 tahun yang lalu ini diorkestrasi. Ya, seperti itu. Jadi Masalah ijazah palsu ini kan sepertinya sudah menjadi isu publik ya. Tapi saya membayangkan, andai kan kita bendung, bahkan kita kembalikan menjadi ini adalah pertikaian antara dua kelompok manusia saja, yaitu antara Roy CS versus Jokowi. Dengan dikunci semacam itu, beralih isunya dari isu publik menjadi isu sivil, maksud saya isu perdata, isu privat. tidak, Mas, Masuklah. Di luar itu isunya menggelinding sangat liar kalau kita. Saya sering kali mendengar kalau misalnya tentang saya sendiri ketika saya membacakan statement bahwa saya Pak Jokowi gitu, kemudian saya melihat komen-komennya itu, wah UGM bubar, UGM ini, wah kok jauh lebih jelek arahnya kepada ijazah palsu begitu loh. Jadi ya kita kalau menurut saya kalau mau membenahi seperti ini bukan di sini kita membenahinya. Biarlah masa ini hilang, kita melakukan sekarang pendidikan pada bagaimana melek komunikasi ke tahun-tahun ke depan. Jadi kita ajari bahwa orang itu kalau ngomong itu yang benar, karena betul-betul Mas, tadi komunikasi massa, sehingga yang berlangsung di sini ini betul-betul konsep psikologi massa, anonimitas dan sebagainya, asal ngomong. Saya pernah melihat kalau seperti ketika salah cak siapa dia, oh dia hanya dia itu pedagang gini, oh dia tidak bekerja, itu ngomongnya asal ngomong yang terjadi. Ini gontok-gontokan antar sesama anggota keluarga UGM ya. Betul sekali. Yang kena imbas parahnya justru rumah mereka. Ya, betul. Ya kalau saya di UGM tunjukkanlah bahwa kamu bisa, gitu loh. Tunjukkanlah kamu bersatu, kamu bisa. Maka memang pada data tertentu nanti saya mengusulkan pada Dewan Guru Besar untuk memanggil para guru besarnya, baik yang mereka itu anggota Dewan Guru Besar maupun tidak, untuk bagaimana kita melakukan satu rekonsiliasi. Kalau di UGM sendiri, kalau saya tidak tahu ya, saya dari WAG yang saya ikuti dari berbagai banyak hal itu, sekali lagi komennya tentang Pak Sofyan Effendi itu hanya satu, sayang Pak Sofyan Effendi terseret. Tidak ada yang mengatakan mendukung Pak Sofyan, tidak ada. Sayang Pak Sofyan terseret. Semoga Pak Sofyan segera baik dan semoga itu intinya seperti itu. Kalau mereka pengen menjaga Pak Sofyan, kita pun juga siap menjaga Pak Sofyan. Itu seperti itu yang terjadi, Mas. Kami redaksi Forum Keadilan menerima video singkat dengan judul Kami Bersama Profesor Sofyan Effendi, kurang lebih seperti itu. Ya. Ini apa sebetulnya yang ingin disampaikan dengan memproduksi video itu, Pak Kun?
Ya, mereka merasa bahwa Pak Sofyan itu berada pada pihak mereka, gitu loh. Sehingga Belum kami paham saya. ketika Pak Sofyan seperti itu, ya mereka seperti itu karena kemudian tuduhannya ada persekusi, gitu. Karena ada tuduhan Hmm. persekusi seperti itulah, maka saya kemudian saya ngecek kepada Ari Sujito, Mas, universitas ngapain pada Pak Sofyan? Oh, enggak apa-apa, kami enggak apa-apa, Pak. Kami juga membela Pak Sofyan, gitu loh. Jadi saya kemudian bertanya-tanya pada banyak narasumber. Tadi saya katakan sebelum saya dengan Mas Reza, saya juga bertanya kepada banyak pihak tentang beliau Pak Sofyan. Ada banyak hal. Kalau pada Pak Sofyan, Mas Reza saya kira bisa memahami siapa Pak Sofyan itu sebenarnya, sehingga nanti akan bisa mengetahui bahwa meledak-meledak beliau seperti itu akan semakin tahu latar belakangnya. Tetapi saya minta maaf, saya tidak mau bercerita di forum ini. Terakhir dari saya Pak Kun, tadi Bapak sudah menyampaikan himbauan kepada Roy Rismo dan Dr. Tiva. Pak Kun merasa perlu juga kah agar berimbang menyampaikan himbauan kepada Joko Widodo? Oke, kepada Pak Jokowi dan kawan-kawan yang kami sampaikan adalah agar kembali kepada jalan yang lurus, Pak. Jangan banyak berbohong. Jadi kami dulu memprotes Bapak karena Bapak sebagai presiden. Presiden itu salah satu tugasnya di dalam pembukaan Undang Dasar 45 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi Bapak banyak berbohong di sana, karena itulah maka saya berkeinginan agar jangan berbohong, jangan membohongi rakyat. Yang berlalu sudah berlalu. Tapi kalau Bapak bisa melakukan satu klarifikasi, akan jauh lebih baik dan akan menyenangkan masyarakat. Saya kira itu Mas Reza. Tambah satu pertanyaan Pak ya, bonus Pak. Siapa tahu Pak Kun mau menjawab ini. Bagaimana pandangan Bapak tentang narasi pemakzulan Gibran? Kalau menurut saya, presiden aja bisa dimakzulkan kok. Gitu loh. Apalagi kalau wakil presiden. Dan sayangnya, ini tadi yang saya katakan tadi, banyak orang yang Gibran itu memelihara, atau ada orang kelompok yang membela dia dengan mati-matian. Mana ada di medsos mengatakan bahwa Gibran adalah manusia setengah dewa, wakil presiden terbaik di Indonesia. Karyanya apa, pidatonya ting plegu, gitu. Dan saya jujur malu kalau saya mengatakan, gitu. Dia wakil presiden, representasi dari kami, gitu. Tapi kelasnya sangat-sangat jauh. Dan sekarang buktikan akan menciptakan 19 juta tenaga kerja, sementara yang terjadi saat ini adalah pengangguran yang semakin banyak. Pak Kun memilih untuk memberikan kesempatan kepada Gibran untuk membuktikan 19 juta itu? Ya. Atau justru pemakzulannya saja yang diseriuskan? Ya boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Profesor Dr. Andes Kuncoro, MBSc, PhD, terima kasih sudah berbagi pandangan di ruang diskusi Marilog. Terima kasih, Mas.